Halo guys, film Sinister Seduction menceritakan Anthony yang baru saja mempunyai teman baru bernama Dylan, di mana Dylan ini yang nantinya akan mempunyai hubungan spesial dan maksud-maksud tertentu kepada ibunya Anthony yang bernama Sharon. Mau tahu sespesial apa sih hubungannya? Terus maksud yang kayak gimana sih? Oh iya, kalau kamu belum dewasa tolong untuk nggak ditonton ya. So here we go, Sinister Seduction. Ini adalah Sharon, ibu dari Anthony. Sharon merupakan single mother. Suaminya meninggal karena ditusuk oleh orang tidak dikenal. Sharon juga bekerja sebagai penjual properti. Dan ini adalah Teddy. Teddy adalah teman dari Sharon sejak mereka bersekolah dasar. Dan dari sekolah dasar juga, Teddy sudah menaruh hati kepada Sharon. Teddy bekerja sebagai seorang polisi. Ia juga yang menangani kasus kematian suami dari Sharon. Mereka pun berbicara di dalam mobil Teddy. Teddy mengatakan kepada Sharon bahwa dia memiliki informasi tentang siapa yang membunuh suaminya. Namun hal itu masih belum pasti. Teddy pun memberikan beberapa file hasil penyelidikan kepada Sharon. Teddy juga mengingatkan bahwa tidak seharusnya dia memberikan file tersebut kepada Sharon. Namun, karena dia sayang, jadi yaudah deh, nggak apa-apa lah ya. Scene pun berlanjut ke gedung sekolah. Ini adalah Anthony, anak dari Sharon. Anthony memiliki pribadi yang suka menyendiri dan lemesan. Hal ini membuat Anthony sering dibully di sekolah. Dan ini si tukang bully yang suka bully Anthony, namanya Kilby. Yaudah sih, itu aja infonya tentang dia, nggak penting-penting banget. Tiba-tiba saat Kilby sedang melampiaskan hasrat bulinya ke Anthony, muncul anak laki-laki lain dan ia pun menyelamatkan Anthony dari bulian Kilby. Anak itu bernama Dylan. Disinilah pertemuan pertama kali antara Dylan dan Anthony. Kilby pun lalu pergi begitu saja. Di saat jam ganti pelajaran, terlihat Anthony yang sedang memandangi gadis dari kejauhan. Lalu, muncullah Dylan yang menyadari bahwa Anthony sedang memandangi seorang gadis. Tanpa basa-basi, Dylan pun mendekati wanita tersebut dan mengenalkannya ke Anthony. Ini adalah Megan, cewek yang ditaksir sama Anthony. Tapi karena Anthony pendiam dan lemesan, Anthony cuma bisa liatin Megan dari kejauhan. Namun, karena Dylan, Anthony jadi bisa berkenalan dengan Megan. Dari sinilah Anthony mulai dekat dengan Dylan. Oh iya, mereka ini semuanya ceritanya baru masuk SMA ya guys. Oke, lanjut. Waktu olahraga pun datang. Kilby yang suka membuli Anthony seperti biasa membuli Anthony lagi. Setelah jam olahraga, Dylan pun datang untuk menyemangati Anthony. Di sini, Anthony bertanya kenapa Dylan begitu baik kepadanya. Dylan menjawab karena ayah kita sama-sama sudah tidak ada. Mereka pun semakin dekat satu sama lainnya. Setelah pulang sekolah, Dylan pun mengantarkan Anthony pulang ke rumahnya. Di sini, Anthony juga mengenalkan Dylan kepada ibunya. Di malam harinya, Anthony mengundang teman-teman sekolahnya untuk ke rumahnya. Saat itu, Dylan yang sedang berenang keluar dari kolam renang lalu bangkit sambil memandangi Sharon dari kejauhan. Sharon pun gak bisa kontrol mukanya. Setelah itu, Dylan menanyakan kepada Anthony di mana letak kamar mandi. Anthony pun menunjukkan arah jalannya ke Dylan. Lalu Dylan pun pergi sendirian. Dylan yang tadinya mau ke kamar mandi ternyata terhenti di sebuah kamar. Dylan lalu menemukan sebuah foto, yaitu foto Anthony dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja Sharon datang dan menanyakan kenapa Dylan ada di sini. Karena ternyata itu adalah kamarnya Sharon. Dylan pun mengatakan bahwa dia sedang mencari kamar mandi. Sharon pun mengatakan bahwa kamar mandinya ada di luar. Sebelum pergi, Dylan mengatakan kepada Sharon bahwa ayahnya juga telah mati karena bunuh diri. Begitu juga ibunya. Sharon yang mendengar hal tersebut ikut merasa sedih. Dylan pun langsung pergi. Keesokan harinya, Dylan dan Anthony berlatih olahraga bersama. Setelah selesai, Dylan mengatakan ada urusan yang harus dia kerjakan dan harus segera pergi. Mereka pun berpisah. Ternyata, Dylan bertemu dengan Sharon beserta sekretarisnya untuk melihat rumah yang dijual oleh Sharon. Dylan mengatakan kepada Sharon bahwa pamannya sedang mencari rumah yang sangat bagus. Jadi, pamannya meminta Dylan untuk mencarikannya rumah yang bagus. Sharon pun menunjukkan bagian-bagian rumahnya. Scene berlanjut di keesokan harinya, di mana Anthony, Dylan, dan teman-temannya sedang berlatih olahraga. Tiba-tiba, Pak pelatih memanggil Anthony dan menyuruhnya untuk melakukan suatu formasi. Namun, sayangnya Anthony tidak tahu sama sekali tentang apa formasi tersebut.
Anthony yang bingung menanyakan hal tersebut ke Dylan. Dylan pun memberitahu Anthony apa yang harus dia lakukan. Anthony pun berhasil melakukan formasi tersebut dan membuat Pak Pelatih terkesan. Setelah latihan tersebut, ternyata Kilby sedang mencoba menjahili lagi loker milik Anthony. Namun, Dylan datang dan mengatakan bahwa Kilby hanyalah seorang pecundang. Kilby yang emosi tersebut diserang terus psikisnya oleh Dylan. Kilby pun pergi meninggalkan Dylan. Di hari berikutnya, Sharon yang baru bangun dan sedang mau minum tiba-tiba dikagetkan oleh Dylan yang ternyata ada di dalam rumahnya. Dylan mengatakan Anthony lah yang menyuruhnya untuk masuk. Karena mereka berdua sedang buru-buru untuk sekolah, Anthony pun berpamitan ke Sharon. Tanpa diduga, ternyata Dylan juga memeluk Sharon untuk berpelukan, sama seperti Anthony yang memeluk Sharon untuk berpamitan. Hal ini pun sempat membuat Sharon kaget. Sesampainya mereka di sekolah, mereka buru-buru karena ternyata Dylan meminta Anthony buat memberanikan diri untuk mengajak Megan berkencan. Anthony pun berlari menghampiri Megan. Di malam harinya, Dylan dan Megan sampai di rumah Anthony. Dylan meminjamkan mobilnya untuk Anthony dan Megan jalan berkencan. Tersisalah Dylan dan Sharon berdua di rumah. Anthony dan Megan yang sedang berkencan, keduanya terlihat tampak sangat senang. Sedangkan di rumah, Dylan dan Sharon terlihat sedang berbicara bersama. Scene berpindah di mana Anthony dan Megan sedang duduk di mobil dan Anthony terlihat gugup karena Anthony sedang membuat ancang-ancang untuk dapat mencium Megan dan mereka pun berciuman. Di sisi lain, Sharon yang sedang mandi tiba-tiba dimasuki kamar mandinya oleh Dylan yang mana Dylan sudah memberi sinyal-sinyal untuk bercocol tanam. Mereka pun bercocol tanam. Sesampainya di rumah, terlihat Anthony yang sedang mencari ibunya. Anthony pun disambut oleh Dylan. Wah, gak sadar dia kalau rambut Dylan basah. Ibunya yang nampak gugup enggan untuk menyambut Anthony. Di esok harinya, saat di sekolah, tampak Kilby yang sedang menghampiri Megan. Kilby mengatakan kenapa Megan mau berkencan dengan Anthony. Kilby juga mengatakan agar Megan berhati-hati dengan Dylan. Karena Kilby tahu Dylan mempunyai sifat psikopat. Kilby juga meminta Megan untuk mencari tahu mengenai Dylan karena ibu Megan bekerja sebagai staf sekolah tersebut. Megan pun menghiraukan semua omongan Kilby dan pergi. Kilby yang sempat bertemu Dylan di lorong sekolah mengatakan bahwa Kilby akan membongkar siapa sebenarnya Dylan. Dylan pun hanya membalasnya dengan tatapan sinis. Di tempat lain, sekretaris Sharon mengatakan kepada Sharon bahwa alamat paman Dylan yang akan membeli rumah ternyata tidak ada. Sharon pun menjawab bahwa ia akan menanyakan hal tersebut kepada Anthony. Kembali ke sekolah, Dylan menghampiri Anthony di ruang ganti olahraga. Dylan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan dari Anthony. Anthony pun menjawab dengan mau membantu Dylan. Saat di lapangan, Dylan berjalan menuju Kilby dan langsung memukulnya. Dylan mengatakan kepada yang lainnya bahwa Kilby menyayat tangannya dengan pisau. Masalah ini pun diurus juga oleh Teddy yang berprofesi sebagai polisi. Teddy bertanya kepada Anthony apa benar Kilby melukai Dylan. Anthony yang sempat tidak mau berbohong, akhirnya terpaksa berbohong karena Dylan baik kepadanya. Sepulangnya dari sekolah, Sharon mendapatkan pesan dari Dylan, di mana Dylan meminta apakah ia bisa melihat rumah yang akan dibeli pamannya sekali lagi. Sharon pun menyanggupi permintaan Dylan. Di malam harinya, Sharon dan Dylan sudah berada di lokasi rumah yang akan dijual. Tapi, bukan yang ngecek rumah, Dylan malah ngecek Sharon sekali lagi. Mereka pun berciuman dan bercocol tanam lagi. Pagi pun datang. Anthony yang baru bangun dari tidurnya mencari-cari ibunya di sekeliling rumah. Anthony pun baru sadar bahwa ternyata teko yang biasa ibunya gunakan untuk ngopi ternyata masih dingin. Ini tandanya ibunya tidak pulang semalaman. Iyalah, orang Sharon abis bobo bareng sama Dylan di tempat lain. Lanjut. Anthony yang baru sampai sekolah dihampiri oleh Megan. Megan menunjukkan sebuah video di mana Dylan dan ibu Anthony sedang berciuman. Ternyata malam tadi Megan sedang lewat sekitar jalan tersebut. Anthony pun tampak kaget dan kecewa. Megan juga mengatakan bahwa ternyata Dylan selama ini berbohong. Dylan yang sebenarnya hanyalah orang miskin yang tinggal di tempat terpencil. Anthony yang pusing dan merasa malu langsung meninggalkan Megan. Selesai jam pelajaran,
Megan yang sedang keluar kelas ternyata sudah ada Dylan yang menunggunya di luar. Dylan mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Megan merekamnya berciuman dengan ibu Anthony. Dylan pun langsung mengambil HP Megan dan mengirim video tersebut ke HP-nya. Megan juga meminta kepada Dylan agar tidak usah membuatnya masuk ke dalam hal bodoh yang dilakukan oleh Dylan. Namun, Dylan mengatakan bahwa Megan tidak bisa keluar dari masalah ini. Megan pun pergi. Namun, tiba-tiba Dylan berlari dan menculik Megan. Video Sharon dan Dylan ternyata sudah beredar kemana-mana. Teddy yang juga sudah tahu tentang video itu langsung merasa sangat kecewa dengan Sharon. Namun, Sharon terlihat tidak dapat berbuat apa-apa dan sangat menyesal. Anthony yang berada di rumah mendapat pesan dari Megan yang isinya Megan meminta bertemu dengan Anthony karena Dylan sedang bersamanya. Dan Dylan bermaksud menjelaskan semua kesalahannya. Di sini sebenarnya Dylan lah yang mengirim pesan tersebut namun menggunakan handphone Megan. Anthony pun menyanggupi permintaan tersebut. Setelah di Sherlock Dylan, Anthony yang sudah tiba di lokasi tiba-tiba dihampiri oleh Dylan dari belakang dan Dylan langsung membiusnya. Karena sampai malam Anthony belum pulang juga, Sharon pun mencari ke berbagai tempat, termasuk rumah yang Sharon jual. Tiba-tiba di dalam rumah tersebut ternyata sudah ada Dylan di dalamnya. Dylan mengatakan bahwa Anthony dan Megan ada padanya. Sharon pun menanyakan kenapa Dylan melakukan hal tersebut. Dylan mengatakan bahwa ayahnya bernama Pak Slamet. Sharon pun kaget. Ternyata Pak Slamet dulu sempat dekat dengan Sharon. Hal tersebut membuat hubungan Pak Slamet dan istrinya, yaitu ibu dari Dylan pun hancur. Dan Sharon ternyata hanya memberi harapan palsu ke Pak Slamet. Pak Slamet yang depresi akhirnya pun bunuh diri. Dylan yang penuh rasa dendam meminta Sharon untuk bunuh diri, sama seperti cara ayahnya bunuh diri. Namun Sharon menolak dan menusuk Dylan dan membuatnya tak berdaya. Di sisi lain, Anthony dan Megan yang sedang diikat di dekat kebun rumah tersebut berhasil melepaskan ikatannya dan lari menyelamatkan diri. Pagi pun datang. Sharon dan Anthony tampak bahagia karena semua masalah mereka telah selesai dilalui. Mereka pun menatap hidup ke depan penuh dengan rasa bahagia. Sinister Seduction pun tamat. So, gimana film kali ini? Semoga kalian suka ya. See you next video guys. Bye.